Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nyiwe. Di video kali ini saya akan meninggikan shock untuk ini ya, motor Myoji. Ya, di video sebelumnya ada yang request buat tutorial tentang pasang peninggi shock dan menggunakan shock Supra, menggunakan as Supra ya. Ini asok Supranya baru beli KW. Jika dipasang untuk motor Yamaha, mending pakai asok KW. Karena jika pakai yang ori, ini lubang sulingannya kecil, jadi gak bisa PNP untuk sulingan Mio maksudnya. Sini asok KW. Bedanya dengan as orinya, di sini selisih 8 cm untuk panjangnya. Oke, ini bisa dilihat ya. Bawahnya segini dan selisih kepanjangannya di sini 8 cm. Jadi asok ori untuk Myoji dan asok KW Supra ini selisihnya 8 cm. Misalkan pakai sulingan standar tanpa peninggi, ganti asok Supra ini setara dengan meninggikan 8 cm. Di sini sulingan masih ditambah 8 cm. Jadi totalnya ini setara dengan meninggikan yang 16 cm. Untuk per ribbon di sini masih pakai standar. Untuk meninggikan shock apa aja saya masih pakai per ribbon standar. Karena jika per ribbon lebih panjang, posisi ya mungkin ya seperti ini posisinya. Jika per ribbon itu terlalu panjang, maka sulingan agak ke atas dan sisanya itu malah tambah sedikit, bukan tambah tinggi, malah tambah pendek jika per ribbon terlalu panjang. Ini per ribbon bawaan. Ini panjangnya 1,5 cm ya. Jadi pakai per ribbon bawaan aja. Untuk lubang sulingan di sini saya kurangi. Ya, ini yang sudah selesai ya. Lubang sulingan 2 ditutup. Ini disisakan 2 aja. Ini ya. Ini sama ini yang di sini ditutup. Untuk standarnya ya seperti ini. Masih belum ditutup. Untuk nutupnya ini bisa pakai las listrik aja. Nanti dirapikan lagi setelah dilas. Untuk asoknya di sini gak banyak perubahan karena sulingan Mio ini gede ya. Untuk sulingan Yamaha itu gede, jadi sudah presisi dengan lubang asok KW Supra ini. So, di video sebelumnya saya pasang asok Supra KW itu untuk motor Beat dan sulingannya lebih kecil. Di situ masih membutuhkan ring yang dilas. Sini saya akan tutup lubang sulingan yang satunya ini karena yang satunya sudah selesai. Oke, sulingan sudah ditutup lubangnya. Ini juga disisakan 2 lubang. Lalu di bagian baut, di sini banyak kasus ya. Rata-rata itu di motor teman-teman di sini ada rembesan oli. Itu rembesan oli diakibatkan karena baut sulingan itu kurang kencang. Misalkan seperti ini, baut sambungan sulingan seperti ini dratnya agak full, kebanyakan ya seperti itu, gak sampai full. Jadi untuk baut sulingannya ini dipotong. Rame ya karena ini lagi hujan. Jadi seperti ini. Ini baut yang masih belum dipotong dan ini baut yang sudah dipotong. Kenapa dipotong? Karena jika baut ini tidak dipotong, ini jika dikencangkan, ini baut sudah dikencangkan dan ini sudah mentok. Kenapa mentok? Karena untuk sambungan peninggi di sini, ini di tengahnya gak ada lubang, jadi ulir dratnya hanya sampai di bagian ini. Jadi seperti itu. Ini kan terlalu banyak celah. Sedangkan celah di bottom shocknya ini nggak sampai segini. Untuk celah di bottom shocknya
Ini kan ada lubang, itu celahnya hanya 3 mili di bagian sini. Sedangkan di sini lebih dari 3 mili. Dan artinya jika baut sulingan ini sudah mentok kencang ya, itu kencang karena sudah mentok di ulir drat sambungan ini. Jadi otomatis masih ada celah di bagian bawah ini, dan itu penyebabnya oli rembes dari bagian bawah. Solusinya ya bautnya dipotong seperti ini. Ini jika dipotong, ini masih tersisa 2 mili di atas. Tersisa 2 mili itu wajar karena di sini 3 mili dan masih ada ring aluminiumnya seperti ini. Jadi bautnya dipotong agar tidak rembes di bagian bawah bottom shock. Dipotong seperti ini ya, dipotong sekitar 3 mili aja, 3-4 mili. Jadi jika sudah seperti ini dijamin nggak akan bocor dari bawah bottom shock. Ya, di sini satu sudah terpasang dan bisa dilihat ini panjang asoknya sangat panjang ya. Ini metode pasang peninggi shock dengan cara aman. Ini saya katakan aman karena masih lumayan banyak asok yang masuk ke bottom shock. Nah, posisinya seperti ini. Ini ya, asok yang masuk hampir separuhnya dari bottom shock. Ini masih aman. Misalkan hanya menggunakan atau mengandalkan asok standar pakai peninggi yang 10 cm itu nggak aman. Maksimal ya, untuk semua motor saya katakan ya seperti itu. Untuk semua motor maksimal meninggikan shock itu yang aman hanya menggunakan peninggi yang 8 cm. Itu yang aman. Misalkan ada yang pakai peninggi 10 cm, bilang aman, ya mungkin karena medan yang dilewati itu biasa-biasa aja. Jika buat jalur ekstrim, tambah peninggi 10 cm itu gak aman karena asok yang masuk hanya mungkin ya sampai segini yang masuk. Itu mesti ada rembesan oli di atasnya, dan bottom shock itu goyang jika ditarik ya dengan asoknya ini. Oke, ini pernya sudah terpasang. Ya, ini bisa dilihat ya, pernya nggak sampai ke atas. Jika gak mau ribet seperti yang saya katakan tadi, sekalian ganti sama per shock Supra. Karena di sini untuk menghemat biaya, jadi saya tambah dengan per shock bekas. Ini per ori. Jika nggak ada per ori, mending pakai pipa atau baut aja. Karena per KW itu lama-lama bisa lembek dan shock lama-kelamaan akan ambles. Ini karena ada per shock ori bekas, jadi saya pakai per shock aja. Jika nggak ada per shock, sekali lagi saya katakan bisa menggunakan baut 14 atau juga menggunakan pipa. Ya, diukur seperti ini. Ini bisa terlihat di sini pernya. Ini jauh. Jadi ditambah ya kira-kira sampai segini. Ini nambahnya ya. Per jika melewati asok ini, nanti efeknya shock akan keras dan ada resiko jeduk juga. Jadi ukuran tambahan dari asok ini berlaku untuk semua motor ya. Jika menggunakan asok Satria FU juga seperti itu. Jika motong pernya, nah di sini terlihat, di sini ada coakan untuk kancingan, tutup shocknya. Ya, untuk kancingan ini. Jadi batas tambahan pipa atau per shocknya usahakan pas atau di bawahnya kancingan ini agar shock tidak terlalu keras. Jika dilihat dari luar, kira-kira sampai segini ya, sampai di sini untuk ukuran coakan kancingannya.
Ini akan saya potong dulu agar penjelasannya itu lebih gampang. Ini pernya sudah saya potong. Jika menggunakan per untuk sampingnya ini diratakan seperti ini, agar posisi per itu tidak miring ya untuk di dalam. Ya, jadi ukuran tambahannya seperti ini. Ini gak ada ukuran pasti sih ya. Untuk shock itu sih beda-beda. Tuh di sini ini ukurannya 7,5 cm. Jadi seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi, usahakan untuk per tambahan ini pas sejajar dengan coakan ini ya. Ini coakan tempat kencingan tutup shock. Setelah seperti ini, jadi tinggal pasang oli dan tutup kembali. Dan untuk takaran oli, seperti yang saya jelaskan, untuk takaran oli ya, itu takaran oli ini kan menggunakan peninggi shock yang 8 cm. Jadi takaran olinya itu tetap 7 cm. Dengan menggunakan campuran oli shock dan oli gear atau oli mesin. Itu sih rumus jika saya meninggikan shock. Jadi untuk perbedaan ketinggian asok itu gak usah dihitung. Jadi patokannya hanya sambungan peninggi asoknya. Di sini kan antara asok ori dan asok supra ini selisihnya 8 cm. Jadi itu diabaikan aja untuk selisih perbedaan asoknya. Yang kita hitung itu hanya sambungan peningginya. Oke, di sini sudah ada alat ukur andalan. Ini bekas air mineral. Nah, di sini sudah saya tandai 7 cm. Seperti biasa ya, olinya ini dicampur separuh-separuh dulu. Ini separuh-separuh, ini oli shock. Ya, ini oli shocknya. Lalu oli gear atau juga bisa oli mesin. Jadi ukuran oli seperti ini untuk satu tabung. Oke, ini setelah dipasang ternyata ada sedikit trouble. Tadi saya katakan per ori bawaan Yamaha Myoji ini masuk dengan asok ya. Ya memang ini masuk, tapi ini agak span atau seret. Ini ya, bisa didengar bunyinya. Ya, jadi per sangat presisi atau seret dengan ini ya, sangat span. Ini mempengaruhi shocknya. Shocknya kurang empuk. Dan setelah dipasang, itu satunya sudah selesai. Itu pakai per ori bawaan Honda Beat. Jadi seperti ini ya, ini langsung masuk sendiri. Bandingkan dengan per Supra. Jadi seperti ini. Kenapa tadi saya katakan per ori Yamaha ini masuk ke Supra? Karena ini mungkin beda merek ya. Di sebelumnya saya pasang Supra KW dengan per Yamaha Mio itu masuk. Dan ternyata di sini gagal. Dan akhirnya saya ganti dengan per ori bawaan Beat. Kenapa gak diganti sekalian dengan ori bawaan Supra? Karena untuk Supra itu malah terlalu longgar untuk masuk ke sini. Terlalu longgar juga gak enak, terlalu ngepres juga gak enak. Jadi saya pakai ori Honda Beat aja ya, seperti ini.
Untuk per ori Honda Beat juga kurang, jadi ditambah juga per seperti ini. Untuk cara tambahnya ya seperti biasa, seperti tadi. Ini dipaskan atau diratakan dengan coakan kancingan tutup sok. Untuk tutup soknya itu juga ada sedikit perubahan. Di sini juga saya papas. Jika kalian nggak mau ribet, ya tinggal ganti aja tutup asok dengan tutup asok Supra. Di sini bawaan Mio saya papas sedikit. Oke ya, ini sudah selesai. Seperti biasa, jarak normal main sok itu antara 6 sampai 8. Ini tandai dulu. Ini ya bekasnya ya. Sini ada bekasnya, sudah ditandai. Ini 7,5. Jadi masih dikatakan aman atau empuk. Kalau sudah seperti ini ya, ini dijamin nanti jeduk. Oke, ini sok akan saya pasang dulu. Oke, ini sudah terpasang ya, dan sudah di test ride barusan. Dan ini dia jarak mainnya. Ini sudah dipastikan nanti jeduk. Oke ya, perhatikan ya jarak mainnya. Ini dia orangnya langsung test ride. Oke, ini test ride lewat pinggiran ya, yang jalannya rusak seperti ini. Ya, di situ jalannya rusak. Gimana? Sip. Oke ya, sekian dulu video kali ini. Dan ini sudah terpasang ya, sekali lagi ya. Ini as menggunakan Supra KW, selisihnya 8 cm dengan ori Myoji. Dan pernya pakai original Honda Beat. Karena jika pakai ori dari sok Myoji ini, jika pakai ori per Myoji ini nggak masuk ya, tuh seret. Dan jadinya seperti ini. Untuk ini selang rem masih bisa dipakai, dan kabel speedo ini nggak bisa dipakai karena sudah nggak nutut. Ya, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.